Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil Qur'anil azim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahma Widiati Astuti sebagai Kepala Sekolah SMP Kata Paku, yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah selaku Bapak Ibra Suhendra, Bapak Ibu Guru SMP 49 Kata Paku dan staf dan badan usaha yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memberikan masyarakat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bermujahadah di dalam ruangan ini tanpa ada perasaan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan hanya kita Nabi Abu Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir di sini dicatat oleh Allah sebagai khalifah atau sebagai umat beliau Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susun acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kata sambutan yang dalam hari ini akan disampaikan oleh kepala sekolah SMP Kampung Paku, yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Rahma Widiati Astuti, dan yang ketiga yaitu paparan atau yang di sini akan disampaikan oleh Bapak Ibra Suhendra. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita dan untuk kelancaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibra Suhendra nanti bisa kita petik manfaatnya dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan kita baik mengajar maupun di luar mengajar. Baiklah, untuk menyingkat waktu di sini acara yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua lanjut sambutan. Ini akan disampaikan oleh kepala sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rahma Widiati Astuti. Padanya kami persilakan. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya jualah kita dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, tujuan kita berkumpul hari ini adalah untuk mengikuti kegiatan pemaparan tentang sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Jadi di sini alhamdulillah rekan kerja kita Pak Ibra Suhendra saat ini sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi ini adalah rangkaian dari aksi nyata ya. Aksi nyata modul 1.4. Jadi ini adalah menuju 40%. Jadi seluruhnya ada 10 modul dalam kegiatan guru penggerak ini. Ini adalah modul keempat. Jadi semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit mengingatkan kembali tentang filosofi KHD, bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah menuntun.
Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut, ya Bapak Ibu ya. Kita menuntun anak agar berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang harus kita perhatikan. Tujuannya adalah apa? Agar anak mencapai kesejahteraan secara psikologis atau yang dinamakan well-being. Nah, jadi budaya positif ini ada banyak macamnya, nanti jelas oleh Pak Ibra. Jadi budaya positif ini baiknya itu Bapak Ibu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru, contoh budaya positif adalah misalnya itu manajemen waktu. Kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu salah satunya ya. Ketika kita menjalankan tugas tepat waktu, kita on time, kita konsisten, maka anak-anak akan menjadikan kita contoh teladan. Oh, ibu itu lihat nah, jam 7.30 tank sudah tiba di sekolah. Jadi mereka akan malu Bapak Ibu ketika mereka datang terlambat. Jadi kita guru ini adalah merupakan model untuk murid kita ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Silakan ditanyakan apabila ada yang masih kurang jelas. Dan saya harapkan nantinya ada yang menyusul jejak Pak Ibra Suhendra. Ada juga yang nantinya lulus dalam kegiatan program guru penggerak. Karena apa? Kegiatan ini adalah kegiatan resmi dari Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Kita harus mengikutinya, kemudian ini akan bisa menjadi SIM kita. Saya yakin Bapak Ibu nantinya punya karir. Ada nanti yang kebagian menjadi kepala sekolah atau pengawas. Ya, amin ya Pak Amin. Jadi saya harapkan nanti ada lagi guru yang mengikuti jejak Pak Ibra Suhendra, mengikuti tes seleksi guru penggerak dan ikut pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya nanti ilmu yang disampaikan Pak Ibra bisa kita terapkan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu adalah acara paparan. Di sini dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ibra Suhendra, padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk rekan-rekan guru sekalian. Pertama-tama, marilah kita tidak lupa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat ilmu, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan baik dan dengan tujuan yang insya Allah baik. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat berkumpul bersama beliau, bersama keluarga beliau, serta bersama sahabat-sahabat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Adapun agenda kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ahmad tadi, itu mengenai sosialisasi modul 1.4, itu mengenai budaya positif, sosialisasi atau diseminasi atau berbagi praktik baik dalam rangka memenuhi tugas saya nyata sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Oku. Dan pesan harapan saya juga guru-guru di sini dapat segera menyusul ya, mengingat sebagai informasi angkatan 12 ini sedang dibuka sekarang kalau tidak salah.
Dan informasinya kalau tidak salah angkatan 12 ini menjadi angkatan terakhir yang disubsidi oleh pemerintah langsung. Jadi setelah ini kemungkinan akan berbayar, nggak tahu berbayar secara pribadi atau daerah, nggak tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum memulai agenda kita pada pagi hari ini, diharapkan sebuah hasil selanjutnya dalam kegiatan ini, tenangkan hati, tenangkan pikiran, berdamai sejenak, lupakan dulu utang-utang. Mungkin ada jemuran yang takut hujan belum diangkat, kita lupakan dulu, ada selanjutnya dulu di ruangan ini. Tenangkan diri dulu dan berdamai sejenak. Jadi kita fokus di ruangan ini dulu. Oke, baru kita menurut kelas kita nanti saja. Selanjutnya, sebelum kita memulai, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ini ada beberapa gambar yang telah saya siapkan. Silakan Bapak Ibu menebak. Jadi sambung kata dari gambar, dari yang sebelah itu ya, mungkin dari yang sebelah itu dulu, yang gambar yang ada singanya. Kira-kira itu kalimat apa, Bapak Ibu? Ada huruf BI, ada benda, ada hewan. Hewan yang A-nya ujungnya dibuang. Bisa pusing. Bisa? Pusing. Bisa pusing. Nah, ya bisa pusing. Bisa pusing, benar sekali. Selanjutnya yang sebelah kanan. Nah itu ada T, huruf TE, kemudian ada tangan. Tangan sebelah apa itu? Kemudian ada kain batik. Tekanan Hah? batin. Apa? Tekanan batin. Tekanan batin. Nah, tekanan batin. Jadi bisa pusing karena tekanan batin. Selanjutnya masih ada lagi. Tekanan. Nah ini ada gambar super. Hah? Tersipu malu. Oke, tepat sekali tulisannya nanti. Kemudian yang terakhir itu gambar yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Cuma rahasia, cuma rahasia. Oke, lanjutnya apapun tujuan diseminasi budaya positif pada hari ini diantaranya ini dapat pesan dari TV saya dan juga dari hasil saya. Sebenarnya sering kita abaikan, sering kita lupakan juga mengenai tujuan. Sering sekali kita itu masuk ke dalam kelas itu langsung masuk, mungkin ice breaking, ada yang melakukan ice breaking, absensi, tapi tidak langsung masuk ke materi tanpa menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari itu terlebih dahulu. Padahal itu adalah sesuatu yang penting. Banyak dari kita itu bahkan menyepelekan ya, tidak kita anggap penting tujuan dari pembelajaran itu untuk disampaikan kepada siswa. Padahal di RPP atau di modul ajar itu sendiri kan tujuan itu letaknya kan di bagian atas setelah AD atau setelah CP. Padahal tujuan ini kan penting. Kalau kita tanpa tujuan itu, belajar tanpa tujuan itu ibaratnya berjalan di malam hari yang gelap. Jadi kita tuh tidak tahu sampai apa belum, atau arahnya benar atau salah. Bisa jadi sampai, bisa jadi sampai. Cuma persentase untuk sampai ke tujuan itu, ke goalsnya itu kecil kalau kita tidak memahami apa tujuan kita sebelumnya. Cerita juga dapat dari YouTube, terus BP saya juga bercerita. Jadi mengenai tujuan ini, jadi ada seorang atlet
atlet renang yang sudah sangat profesional ingin memecahkan rekor. Jadi renangnya itu tidak lagi di kolam, tapi renangnya itu sudah di laut. Jadi untuk memecahkan rekor, dia itu mencoba jadi berenang dari satu pulau, pulau A ke pulau B. Setelah menempuh seharian berenang dengan dibimbing oleh yang mendampingi, sekitar 2 km lagi kalau nggak salah mencapai tujuan, menyerah. 2 km lagi sampai di sini ya, 2 km sampai ke pulau B itu dia menyerah. Setelah diangkat naik di kapal, ternyata dia lihat sudah dekat ternyata. Jadi tujuannya itu padahal sudah dekat, tapi tidak bisa dia capai. Karena kenapa? Tidak bisa melihat tujuan itu kan? Karena di laut kan ombaknya mungkin besar kan, jadi dia tidak bisa melihat tujuan. Jadi tidak nyampe dia, padahal sudah sangat dekat. Itu pentingnya tujuan kan? Jadi sebaiknya kita sebagai guru sebelum memasuki pembelajaran, sebaiknya kita sampaikan dulu apa itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan. Masuk di sini tujuan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan diantaranya agar pada akhir pembelajaran, pada akhir kegiatan kita semua dapat memahami mengenai perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma yang lalu dengan paradigma yang sekarang. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu kita dapat lebih memahami mengenai disiplin positif dan 5 kebutuhan dasar manusia. Tujuan lain di akhir kegiatan kita juga diharapkan dapat memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, serta memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti ada 5 posisi kontrol, itu sebagai teman nanti akan kemudian di akhir kegiatan ini juga diharapkan kita dapat membuat bersama dengan siswa, membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini adalah turunannya dari peraturan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengatasi siswa bermasalah, diharapkan kita semua dapat melakukan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma. Paradigma, mungkin ada sedikit ini ya, kegiatan namanya kegiatan kepala tangan. Jadi di sini ada murid, bukan murid ya, peserta A dan peserta B. Jadi A, B, nanti saya akan bagikan 2 kertas. Jadi peserta A silakan menulis sesuatu yang berharga, kemudian digenggam. Kemudian teman yang B, peserta yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A ini memberikan benda tersebut. Boleh membujuk, boleh mengancam, boleh merayu, boleh menyuap. Boleh. Yang penting kalau bisa kertas yang di tangan A itu diberikan, dibuka kepalanya dapat oleh di B. Tapi si A juga berhak mempertahankan, si B berhak untuk merebut. Ini kita bagikan terlebih dahulu. Yang A. Kita beri waktu 2 menit ya. Silakan ditulis kemudian digenggam. Tulis sesuatu yang berharga kemudian digenggam. Sudah ditulis oleh peserta A, silakan digenggam
Dan peserta itu bebas, boleh marah, boleh mengancam, boleh merayu. Ya, yuk. Bukan yang kertas yang ada loh. Oke, silakan. Silakan dipaksa boleh. Ini kawannya ya A dengan D, yang ibu dengan ibu ya, dengan ibu mereka dengan Pak Ilham dengan Ibu Ica, Pak Adi dengan Ibu Rahma. Nah, Pak Adi dapat oleh Ibu Rahma ini. Kalau Pak Adi tak tunjukkan kalau Pak Adi. Oke, bukan tebak. Jadi Ibu mempertahankan, Ibu Roa ini meminta. Jadi boleh minta, boleh aku bayar ini 100.000. Nah, boleh. Atau Ibu Meli cantik tolong. Nah, boleh. Boleh dinaik, boleh juga dipaksa boleh. Berebut kali boleh? Hah? Boleh. Tidak, boleh itu boleh tidak? Bebas. Bebas. Bebas, Pak. Boleh. Oke, silakan. Oke, ya. 2 menit ya. Oke. Nak konjol lo beda, sini kelah. Sini kelah. Boleh, bebas. Itu sampai 5 am, jok lah. Kelah sampai 5. Bebas, bebas. Kempes sih ban kau am, jok lah. Kucule anak kau am, jok lah, jok lah. Awan lagi dari dapur. Padu ke Fitri kau am, jok lah. Jangan lihat anak Am, jangan apa ngajarin yang berdadak, dadak. Jangan ngajarin yang berdadak doang. Berdadak dulu anak kau coba. Aku dada. Ngomong ke Indra masa pada dari mahal. Besar ayo ini tak baca menjawabnya. Ayo. Ini nadanya. Ini bola itu. Belum kayak gini. Ini tidak Mansur lah. Oke. Sekarang kita tanya sika-sika ya, dari Ibu Meranti memberikan atau tidak? Tidak. Mengapa tidak itu? Karena ini isinya sangat berharga bagi saya. Sangat berharga. Oke. Terus tadi Ibu Saya berikan karena saya tulis di sini waktu menurut saya apa salahnya berbagi waktu dengan teman. Asik. Pak Ilham memberikan Pak Ilham? Tidak. Tidak. Apa alasannya Pak Ilham? Istrinya Ada video. Kunci rumah Pak. Oke, jadi ada yang memberikan, ada yang tidak. Tidak memberikan, walaupun sudah disogok tidak memberikan. Masih iPhone gue ya. Ibu memberikan. memberikan ke ibu. Iya. Suka lancar. Oke, lancar. Mas apa ya? Iya. Sebenarnya dari games kecil tadi, pelajaran yang dapat kita ambil itu sebenarnya mengenai kontrol. Sebenarnya ada namanya ilusi kontrol. Jadi sebenarnya yang meminta itu hanya ilusi saja, dia bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Dia minta. Belum tentu dikasih kan? Ada yang dikasih, ada yang tidak masalahnya kan? Nah, iya. Jadi sebenarnya kita begitupun kita kepada murid. Nah, jadi waktu kita menyuruh murid kadang diam, ada murid itu yang diam. Mengapa dia diam? Memang keluar dari dirinya sendiri sebenarnya. Bukan kita yang mengontrol mereka
mereka untuk diam sebenarnya, tapi timbul dari diri dari hati mereka sendiri untuk diam. Mungkin itu karena rasa hormatnya sama kita kan, atau mungkin karena malu dengan teman-teman yang lain, tapi itu timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan timbul dari kita, bukan kita yang mengontrol. Ini perubahan paradigma. Kalau di masa lalu kita menganggap siswa itu adalah kertas kosong, kalau di masa lalu kan seperti itu ya. Kalau di bahasa Inggris itu namanya, kalau dulu tuh teacher learning center, jadi kita itu sebagai center kalau dulu. Jadi apa yang kita berikan kepada murid, itulah yang murid harus terima. Kalau dulu paradigma dulu ya. Jadi seperti ya permainan tadi ya, terbukti juga sebenarnya kita saat menyuruh siswa diam, sebenarnya tidak seluruh siswa diam kan, walaupun kita suruh, karena tidak timbul dari diri mereka sendiri ya. Bahkan ada yang tidak kita suruh lagi yang dewek. Nah, berarti kan memang timbul dari dalam dirinya. Itu pun jadi itulah namanya ilusi kontrol. Jadi ada perubahan paradigma. Sebenarnya guru itu ilusi, hanya kita itu hanya ilusi dapat mengontrol murid. Jadi murid dari kertas kosong tadi sebenarnya kita tulis A, anak jadi A, kita warnai merah, anak jadi berwarna merah, itu sebenarnya hanya ilusi. Ilusi juga bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat membuat karakter, itu ilusi juga sebenarnya. Karena ada orang yang dinasihati anteng-anteng aja, ada banyak malah kan. Ada yang tidak mau dinasihati malah kan. Nah, itu ilusi sebenarnya. Kita tuh hanya memberikan stimulus, memberikan motivasi. Jadi keputusannya tetap ada di diri mereka sendiri. Ini yang sebenarnya harus kita pahami Bapak Ibu. Sebenarnya siswa itu bukanlah kertas kosong. Jadi siswa itu sebenarnya sudah ada kemampuan Bapak Ibu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi siswa itu sebenarnya saat dia berinteraksi dengan orang tua, saat dia berinteraksi dengan rekan-rekannya, dengan teman-teman lainnya, bahkan walaupun belum sekolah ya, anak-anak itu sudah ada kemampuan. Jadi terbentuk sudah kemampuannya itu, sudah ada bakat. Jadi sebenarnya jenis kepintaran anak itu banyak. Kalau paradigma lama, kalau siswa yang pintar itu adalah siswa yang pintar matematika, IPA, bahasa Inggris. Kalau dulu ya. Kalau sekarang sebenarnya kepintaran siswa itu banyak Bapak Ibu. Ada yang pintar itu tidak pintar matematika, tapi dia pintar olahraga, itu pintar. Ada yang tidak pintar olahraga, tapi dia pintar nyanyi. Ada yang pintar ngarang, ada yang pintar bersosialisasi. Itu banyak jenis kepintaran itu. Ada auditori, estetik, ada art, sosial, banyak jenis kepintaran itu. Jadi tugas kita guru, ini juga yang harus kita ubah paradigma kita, bahwa kita dapat mengontrol murid. Sebenarnya tugas kita sekarang ini hanyalah sebagai guidance itu penunjuk arah. Jadi kita terhadap murid itu hanya sebagai penunjuk arah saja. Jadi murid yang menentukan sendiri mau jadi seperti apa mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini kita kutip dari KHD, Mengajar Dewantara, mengenai pengertian dari merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi perintah itu timbul dari diri sendiri, bukan dari faktor luar sebenarnya. Kemudian, jadi kesimpulan dari kegiatan tadi yaitu mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Diferensiasi. Nah, ini diferensiasi ini Bu. Jadi sebenarnya sebelum memasuki seperti ini kan, sebelum memasuki pembelajaran kita itu sebaiknya melakukan diagnostik tes namanya kan. Jadi kita bisa mendiagnosa dan mengelompokkan siswa-siswa itu berdasarkan minat dan bakat dan kepintaran yang mereka miliki. Jadi nanti di waktu pembelajaran ini diperangi, kalau bahasa Indonesia itu berbeda. Jadi dari penerapan belajar mengaji akan berbeda. Sebagai contoh, kalau untuk mungkin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada nih. Kalau kami itu namanya narrative text. Narrative text, misalnya kita tugaskan siswa itu
misalnya membuat cerita Malin Kundang. Jadi ada siswa yang hobinya menulis, kepintarannya di menulis, dia akan di kelompoknya itu mengarang. Jadi ditulis kata-katanya, pada suatu hari hiduplah. Ada siswa yang tidak pintar menulis, ada pintarnya menggambar. Dia tulis, dia menggambar, dia buat komik misalnya. Dia buat komik. Jadi gambarnya dihiasinya bagus-bagus, digambar emaknya Malin Kundang, kan gambarnya Malin Kundang. Ada lagi siswa itu yang kepintarannya itu di bermain peran, role play. Jadi dia langsung ngambil kamera sama kawan-kawan buat film pendek tentang Malin Kundang. Jadi satu tema, tapi hasilnya dapat berbeda-beda sesuai dengan bakat dan kepintaran siswa itu masing-masing. Itulah yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi, dan tugas kita sebagai guru di paradigma baru ini adalah sebagai penuntun, sebagai penunjuk jalan, bukan sebagai center lagi, bukan sebagai sumber. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, selanjutnya, ini disiplin positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya, disiplin. Sebenarnya ini lagi paradigma sebenarnya ya. Disiplin itu sebenarnya kebanyakan dari kita itu memaknai disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi karena takut kadang mendapat ancaman, kadang takut dihukum atau berharap mendapatkan hadiah kalau kita disiplin. Jadi faktornya eksternal itu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari pengertian, boleh dicari di Google, disiplin itu adalah kepatuhan yang timbul dari dalam diri kita sebagai rasa tanggung jawab. Sebenarnya disiplin itu tidak dipengaruhi oleh aturan, sebenarnya disiplin itu yang harusnya kita ubah ya. Karena sebelumnya pasti kebanyakan dari kita memandang disiplin itu adalah kepatuhan terhadap suatu peraturan, jadi eksternal. Kalau tidak ada peraturan berarti kita tidak disiplin, tidak timbul dari dalam diri sendiri. Adapun disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah kita mengajak anak itu untuk melakukan kegiatan disiplin yang positif tanpa ada faktor dari luar. Jadi harus timbul dari diri, dari dalam diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Ini tadi. Jadi kita itu harus mewujudkan siswa itu menumbuhkan motivasinya itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari faktor luar tadi, untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini sendiri, kebajikan itu kalau bahasa sederhananya itu nilai positif, kebaikan. Kebajikan itu kebaikan. Sedangkan universal itu bersifat umum, jadi kebaikan yang bersifat umum. Sebagai contoh misalnya, bersifat umum itu maksud saya berlaku di sini, berlaku juga di tempat lain. Sebagai contoh, misal Pak Ilham setiap hari Jumat sering bagi-bagi nasi, baik Pak Ilham? Baik di sini. Coba kalau Pak Ilham di Jakarta, baik tak Pak Ilham? Tetap bagi-bagi nasi, baik tak? Baik tak? Misalnya kalau kan di sini nih Pak Ilham bagi-bagi nasi, baik tak Pak Ilham? Baik. Pak Ilham pindah ke Jakarta, bagi-bagi nasinya di Jakarta, Pak Ilham, baik tak dia? Tetap baik. Kalau di Amerika, tetap baik tak dia? Jadi good dia di Amerika. Jadi good, Pak Ilham tetap baik. Jadi kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang bersifat umum dan berlaku juga di berbagai tempat. Adapun kebajikan universal yang ingin dicapai oleh siswa kita Indonesia itu sebenarnya ada di sini, profil pelajar Pancasila. Nah, ini kebajikan universal yang harus dicapai itu. Jadi ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan yang paling penting beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebenarnya kebijakan kebajikan universal yang harus dicapai oleh siswa-siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya
bab selanjutnya ya, mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, nih, kita kembalikan masalah motivasi tadi ya. Motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Satu, motivasi eksternal. Dua, motivasi internal. Motivasi eksternal ini terbagi menjadi dua lagi. Jadi ada termotivasi karena tidak nyaman atau takut kena hukuman. Ada lagi dia motivasi karena ingin mendapatkan hadiah. Itu yang eksternal. Sebagai contoh misalnya ada siswa yang datang tepat waktu. Jadi sebelum masuk dia sudah datang. Saat ditanya apa motivasinya, karena dia takut dimarahi guru piket kalau datang terlambat. Itu termasuk eksternal, dan takut menerima hukuman. Atau alasannya karena kalau Pak Ilham yang piket, kalau kami datang duluan sering dikasih susu kotak. Nah, jadi karena penghargaan, Pak Ilham kan sering kasih susu kotak kan sama siswa. Susu gratis ya? Iya, susu gratis. Jadi itu motivasi eksternal yang sebenarnya memang tidak abadi ya, karena motivasi eksternal ini tidak timbul dari dalam diri. Nah, sedangkan kalau motivasi yang timbul dari dalam diri itu seperti ketika ditanya mengapa datang lebih dulu dari teman-teman yang lain sebelum masuk, karena saya ingin menjadi siswa yang baik. Nah, itulah adalah motivasi yang timbul dari diri ya, tidak mesti siswa ya, tapi juga untuk kita para guru juga. Nah, kemudian mengenai hukuman dan konsekuensi ya, ini dapat dilihat dari sini. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu paksaan, konsekuensi itu timbul setelah tanggapan. Tapi dari seluruh rekap ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok hukuman dengan konsekuensi itu adalah hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan. Itu sebenarnya. Misal ada seorang siswa yang tidak mengumpulkan PR, kita hukum disuruh lari lapangan 10 kali. Nah, itu hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, saat mereka tidak membuat PR, di jam istirahat kita suruh mereka membuat PR tadi. Jadi mereka istirahat, mereka membuat PR. Itu konsekuensi. Atau datang terlambat misalnya. Ketika siswa datang terlambat, dihukum bersihkan WC. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, dia dihitung. Dia terlambatnya misalnya 15 menit. Jadi dia harus balik 15 menit terakhir. Orang lain nggak balik kalau ya 15 menit setelah orang lain balik. Itu konsekuensi. Itu perbedaan yang untuk pemahaman saya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang paling nampak ya, selain dari yang dijelaskan di sini. Nah, kemudian penghargaan. Nah, sebenarnya penghargaan ini walaupun terlihat positif, tapi tidak jauh beda dengan hukuman sebenarnya penghargaan. Karena hukuman dan penghargaan itu adalah untuk meminta atau membujuk seorang untuk melakukan atau memenuhi sesuatu. Itu sama baik sebenarnya. Hukuman memang beda, tapi akibatnya sama. Dan pengaruhnya jangka pendek. Kalau penghargaan dan hukuman yang sebenarnya. Jadi siswa itu patuh itu karena hanya diberi hadiah atau karena takut dihukum. Jadi saat hadiah itu tidak ada lagi, mereka tidak taat lagi. Atau saat guru yang menghukum itu tidak ada lagi, mereka juga tidak taat lagi. Jadi timbul dari faktor eksternal, tidak timbul dari diri mereka sendiri. Jadi maupun itu hukuman maupun penghargaan sebenarnya pengalaman saya juga sebenarnya banyak yang salah ya, karena saya sering memberikan penghargaan kepada siswa saya. Pak Ilham juga sering, kita siapkan, kadang kita beli dulu di UB susu kotak, kadang coklat ya. Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan kita kasih hadiah, kita kasih penghargaan. Itu sebenarnya kurang tepat, karena bukan. Jadi sama. Jadi mereka itu tidak termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Mereka itu jadi menjawab itu karena ada iming-iming, ada hadiah. Atau mereka menjawab karena takut dihukum. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kurang tepat sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini agak sedikit dari penghargaan itu sebenarnya apresiasi, sedikit berbeda, tapi ini yang positif. Nah, jadi
apresiasi ini kita memberikan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian kepada murid bergantian dan konsisten dan fokus pada proses. Jadi kurang lebih seperti ini. Pada saat seorang siswa, misalnya selfie dapat menjawab pertanyaan, ada pertanyaan, selfie dapat menjawab, itu langsung kita berikan apresiasi Bapak Ibu. Jadi terima kasih selfie atas jawabannya. Jangan dinilai hasil. Jadi jangan dinilai jawaban itu benar atau salah. Jadi fokus pada proses. Jadi keberanian dia untuk menjawab itu sudah dapat kita berikan apresiasi seperti itu. Nah, ini contoh lain misalnya. Ini kalimat pembukanya, misal kemarin saya melihat kamu menolong teman kamu. Nah, terima kasih, baik sekali rasa empatimu, seperti itu. Jadi kita itu memberikan apresiasi, bukan penghargaan kepada siswa. Dan bukan jawaban benar salah yang kita apresiasi itu, tapi prosesnya. Jadi keberanian mereka, kepedulian mereka terhadap teman kelompoknya, itu yang kita apresiasi. Bukan jawaban benar salahnya yang kita apresiasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Kalau tadi ini musuhnya hukuman dan konsekuensi restitusi ini, Pak Ibu. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen 2004. Jadi restitusi ini adalah cara kita sebagai guru, cara kita guru untuk mengatasi siswa bermasalah itu dengan menimbulkan motivasi dalam diri mereka sendiri tanpa adanya hukuman dan konsekuensi. Nah, ini restitusi. Sebenarnya restitusi ini adalah yang paling ideal diterapkan Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih perbedaan. Jadi ada identitas gagal dan identitas sukses di sini. Identitas gagal karena menjalankan hukuman. Sebenarnya netral untuk konsekuensi ya, karena konsekuensi ini juga 50-50 Bapak Ibu. Tapi yang paling baik itu dan paling ideal itu adalah restitusi. Nah, ini adalah 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran. Jadi kita tawaran, tidak kita paksakan dengan aturan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita di sini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kita itu posisi kita sebagai manajer. Kemudian restitusi itu juga fokus kepada solusi Bapak Ibu. Jadi tidak fokus kepada kesalahan siswa gitu. Jadi bukan kesalahan siswa yang kita tekankan, tapi solusi, bagaimana solusi selanjutnya dari untuk menebus kesalahan itu. Kemudian restitusi ini tujuannya untuk mengembalikan murid yang berbuat salah tadi kepada kelompoknya lagi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum restitusi sebaiknya kita itu membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini mengapa bukan peraturan namanya? Mengapa bukan peraturan? Mengapa namanya keyakinan? Jadi kalau peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat oleh yang di atas untuk ditaati oleh yang di bawah, itu peraturan. Jadi tidak timbul dari diri sendiri peraturan itu. Jadi dipaksakan dari atas, harus kita taati oleh yang di bawah. Misalnya mengapa kita, ini contoh pertama ya, mengapa kita harus menggunakan helm? Mengapa? Supaya melindungi kepala, aman. Sebenarnya untuk kesehatan, untuk keamanan ya. Tapi ini tidak timbul dari diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau ada aturan seperti ini, kalau tidak ada yang ngawasi, tidak pakai helm juga gitu kan? Karena tidak timbul dari dalam diri, dari keyakinan kita sendiri. Nah, jadi keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah turunan dari peraturan tadi Bapak Ibu. Jadi semisalnya peraturan, ada peraturan kita ini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan. Jadi peraturan itu dapat kita ubah jadi keyakinan kelas. Jadi kita diskusikan dulu dengan anak-anak, biasanya kita kasih sticky note atau apa ya, kita diskusi sama-sama. Terus berdiskusi mengenai peraturan sekolah yang harus kita taati. Jadi peraturan apa misal tidak boleh mengganggu temannya kah,
datang tepat waktu kah, tidak boleh terlambat datang ke sekolah kah. Nah, kemudian peraturan itu kita rumuskan menjadi keyakinan. Keyakinan ini sebenarnya kata-katanya itu cuma kata-katanya baru yang diubah. Jadi peraturan itu kadang ada larangan, dilarang membuang sampah. Nah, kalau keyakinan ini kita ubah jadi kalimat positif, jagalah kebersihan. Nah, itu sebenarnya keyakinan itu. Dan harus disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi ditulis oleh siswa apa keyakinan kelas masing-masing. Nah, jadi kalau memang sudah disepakati bersama kan itu bukan aturan lagi jadinya, jadi keyakinan. Jadi kan memang timbul dari dalam diri dia sendiri. Gitu. Jadi bukan peraturan sekolah lagi. Nah, kemudian dari hasil keyakinan kelas tadi ditempel, sudah ditempel di tanda tangan oleh siswa-siswa. Nah, jadi saat mereka ada kesalahan, boleh melihat keyakinan kelas mereka lagi kan, untuk sebagai bahan evaluasi mereka, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih kalimat. Nah, ini kalimat peraturan kita ubah jadi kalimat keyakinan kelas. Nah, kalimat peraturan ini kan jangan buang sampah sembarangan. Jadi bisa kita ubah jadi kalimat positif Bapak Ibu. Misalnya, jagalah kebersihan lingkungan. Terus jangan mengganggu orang lain. Bisa kita ubah jadi kalimat positif. Oke, jangan mengganggu orang lain. Jadi saling menghormati dan menghargai. Dilarang datang terlambat. Datang tepat waktu. Jadi kita ubah jadi kalimat positif. Dilarang kecontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri atau budaya utamakan kejujuran, seperti itu. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini. Jadi peraturan kelas itu kita ubah jadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan antar kelas ini, jadi ada keyakinan kelas 1, keyakinan kelas A, keyakinan kelas B, kan kita ada 3 kelas di sini. Saat mereka melakukan keyakinan kelas itu, menerapkan keyakinan kelas itu, terciptalah namanya lingkungan positif. Lingkungan positif yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, lingkungan positif yang dilakukan secara terus-menerus, nah, itulah disebut dengan budaya positif. Nah, jadi kebaikan-kebaikan atau keyakinan kelas tadi dijadikan budaya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, minimal penguasaan terhadap dirinya sendiri, kemudian kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan kebebasan memilih, kebebasan berpendapat. Nah, ini selanjutnya yaitu mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi di sini kita langsung putar video saja Bapak Ibu. Langsung contoh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siapa sih kira-kira Bapak Ibu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. FM tender. Line in. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Ini Ica nih. Saya Tahu kan lo ya kalau cuman model aku. Jangan menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Tidak juga. Iya, Bu. Saya baru bangun tadi. Jadi, biar saya lari kencang. Tetap gak kekejar, Bu. Sudah sana. Ibu Ica.
sekali. Lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Iya, sebelum tandanya keluar. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana sekarang. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tepat, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas dan aplikasi. Namun, ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Cek di depan, Mbak. Apakah sekolah kita bertanggung jawab kita harus masuk sekolah? Dan kalau di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas, jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana mau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan saya adalah Kak Emma dan kamu. Akan membaca alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan selesai. Baik, jadi Naren akan membaca alarm untuk besok pagi. Ini akan digunakan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar
Ibu, jadi pertanyaan dari Ibu ini, kira-kira posisi mana yang paling ideal sama Ibu? Manajer, sebagai manajer. Ya, sebenarnya posisi yang paling ideal itu memang manajer, sebagai manajer. Meskipun sebenarnya ini kalau menurut dari PP saya, pendapat saya pribadi juga setuju dengan PP saya, sebenarnya tidak mesti 100% manajer ya. Memang kadang kalanya kita itu harus sebagai teman, ada kadang harus sebagai merasa bersalah, penghukum, tapi tinggal mungkin mana yang lebih persentasenya saja. Jadi kalau bisa manajer dulu. Jadi ada yang kita prioritaskan dan persentase penerapannya juga harus kita lebihkan dari yang lain. Jadi manajer ini kan dibanding dengan yang lain. Tapi memang ada situasi-situasi tertentu yang memang harus kita itu menjadi penghukum kadang. Ada juga kadang memang harus sebagai teman. Memang meskipun ya beresiko ya, memang yang paling baik itu manajer, dan yang paling ideal, yang paling disarankan, terutama bila sudah terbentuk keyakinan kelas tadi, dan budaya positifnya tadi sudah berjalan di sekolah, memang posisi kontrol guru yang paling ideal yaitu sebagai manajer, terutama untuk menghadapi siswa bermasalah. Jadi kita melakukan restitusi. Nah ini yang terlihat ya, murid yang bermasalah. Jadi ada murid yang bermasalah yang terlihat, tapi yang tidak terlihat itu banyak. Jadi dari murid yang bermasalah itu, entah itu rasa kesepian, rasa diabaikan, rasa takut, jadi membuat siswa itu jadi bermasalah karena minta perhatian ya. Nah kemudian untuk mengatasi siswa yang bermasalah tersebut, barulah kita melakukan restitusi. Jadi segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Jadi ada namanya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan memvalidasi kebutuhan. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi kita itu bertanya dulu. Ini bukan urutan ya Bapak Ibu ya. Ini bebas yang mana yang dilakukan duluan, tidak apa-apa itu. Misal yang pertama ini menstabilkan identitas. Kita tahu misalnya siswa misalnya. Jadi kita langsung saja kita tenangkan. Jadi menstabilkan identitas itu sebenarnya membuat anak yang merasa dirinya gagal itu menjadi tenang dan menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, atau wajar jika kamu marah, bila diganggu oleh temanmu misalnya. Wajar bila sekali-sekali kamu datang terlambat, mungkin kamu kelelahan saat membantu orang tuamu. Jadi menstabilkan identitas seperti itu. Kemudian yang kedua itu memvalidasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali apa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, dari 5 kebutuhan dasar yang sebelumnya tadi. Jadi karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, ataupun bertahan hidup. Nah, jadi semisalnya ada siswa yang berbuat kesalahan, kita beri pertanyaan misalnya, apa alasan kamu melakukan perbuatan itu, atau apakah perbuatan itu penting bagi kamu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini adalah untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Jadi kurang lebih kalimatnya itu apa nilai yang kita percayai di sekolah kita, atau kelas yang ideal itu seperti apa, atau kamu ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah ini untuk lebih jelasnya kita putar video restitusi Bapak Ibu. Jadi siswa bermasalah. Nah ini jadi Adel merusak membak pena temannya Vina karena tidak dipinjami buku catatan.
apakah ada uang yang akan tadi? Kurang ini ya, volumenya ya. Nah itu beda objek tuh ya. Nah, jadi itu tadi adalah contoh dari restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau emang budaya positifnya itu sudah berjalan, nah, kita itu bisa sebagai posisi manajer. Jadi kita itu bisa merestitusi anak tadi. Jadi tiga tadi. Jadi kita jadi kita validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan, dan kita menstabilkan identitas. Kalau bahasa sederhananya itu yang pertama kita tanyakan apa perasaan ataupun apa alasan anak melakukan kesalahan itu. Nah itu kurang lebih kalau bahasa sederhananya. Yang kemudian untuk menstabilkan identitas itu kita untuk menenangkan anak. Nah, jadi menanyakan alasan, menenangkan, nah, kemudian menanyakan solusi. Nah, jadi kita itu tidak memberikan hukuman kepada anak Bapak Ibu. Jadi kita hanya menanyakan solusi sesuai dengan keyakinan budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian sebelum menutup, mungkin kita harusnya ini ada link refleksi. Jadi berhubung tidak memungkinkan karena tidak punya sinyal ya. Jadi ini Google Form harusnya kita isi masing-masing guru. Jadi mungkin kita tanyakan sampel saja ya. Kita refleksi terlebih dahulu sebelum kita tutup Bapak Ibu. Mungkin pertanyaannya simple. Pertanyaan pertama, apa perasaan Bapak Ibu sekalian setelah menghadiri atau melaksanakan kegiatan pada siang hari ini? Jadi menanyakan perasaan. Apa perasaannya Bapak Ibu? Ya, perasaan. Apa perasaan? Pak Ilham? Semangat. Menambah, karena menambah wawasan baru ya. Oke. Dari Ibu Meli, apa perasaannya? Oke, nah mungkin yang kedua, menambah wawasan, pastinya bisa memilih dan memilah-milah mana yang harus diterapkan dalam proses belajar. dari posisi kontrol tadi Bu ya. Ada 5 posisi kontrol tadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin mengenai perasaan sudah, mengenai adakah paradigma. Jadi setelah pembelajarannya, setelah saya berbagi praktik baik ini, apakah ada paradigma Bapak yang sebelumnya saya yakin bahwa ini benar, ternyata yang benar ini ternyata ada nggak Bapak Ibu? Ada. Di bagian mana tuh? Bagian apa? Oh, mengenai posisi kontrol. Jadi kontrol ini. Jadi mengubah paradigma pendekatannya menjadi yang lebih positif ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin sebelum menutup ya, bukan menyimpulkan ya, tapi sedikit saran bahwa kita sebagai guru hendaknya terus belajar sesuatu hal yang baik-baik untuk memberikan yang terbaik dan kemudian menciptakan generasi yang lebih baik ke depannya.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan ataupun maksud yang salah dari pemaparan saya tadi. Saya akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan dari Bapak Emre Suyana. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau paparkan dan apa yang beliau jelaskan bisa menjadi menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator, apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maafirnya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lagi kita tutup acara ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.